Waduh, jumlah umat Katolik menurun, benarkah? Inilah fakta terbaru yang terungkap di balik statistik Gereja Katolik terbaru yang dirilis tahun 2025. Salve sahabat Katolik Ukren, setiap hari Minggu misi sedunia, Vatikan akan merilis data statistik Gereja Katolik terbaru sedunia. Pada tahun 2025, hari Minggu sedunia juga jatuh pada tanggal 19 Oktober. Vatikan pun akhirnya merilis statistik Gereja Katolik terbaru, yaitu tahun 2023. Untuk tahun 2025 nanti akan dirilis di tahun 2027, karena untuk mengumpulkan data statistik umat Katolik di seluruh dunia tidaklah mudah. Dan tentunya ini menjadi ciri khas dari Gereja Katolik kita, yang memiliki data yang begitu valid. Sahabat Katolik Ukren, inilah statistik Gereja Katolik terbaru 2023 yang dirilis oleh Vatikan di tahun 2025. 1. Jumlah umat. Hingga Juni 2023, populasi umat Katolik sedunia tembus mencapai 1.405.454.000 jiwa, atau mencakup hampir 18% dari penduduk dunia, atau 55% dari total seluruh umat Kristiani dunia, menjadikan Gereja Katolik hingga saat ini sebagai kekristenan terbesar di dunia, dan juga 1 dari 6 penduduk dunia merupakan Katolik. Jumlah umat Katolik ini meningkat di mana populasi umat Katolik tahun 2022 mencapai 1,390 miliar jiwa menjadi 1,406 miliar jiwa, atau bertambah sebanyak 15.881.000 jiwa umat Katolik baru, baik melalui baptisan bayi, baptisan dewasa dari agama lain maupun penerimaan dari gereja non-Katolik. Dari hampir 16 juta umat Katolik baru ini, sebagian besar berasal dari Afrika, yaitu 8,3 juta umat Katolik baru, disusul oleh Amerika dengan 5,7 juta umat Katolik baru, lalu Asia termasuk Indonesia dengan 954.000 jiwa umat Katolik baru, Eropa 740.000 jiwa umat Katolik baru, dan Oseania atau Pasifik 210.000 jiwa umat baru. Syukur kepada Allah, di tahun 2023, Eropa mulai mengalami pertambahan umat, di mana di tahun-tahun sebelumnya, populasi Katolik terus menurun di Eropa, baik karena angka kematian yang lebih tinggi dibandingkan kelahiran, maupun karena umat yang beralih menjadi ateis. Di tahun 2023, benua Eropa menunjukkan tren pertambahan umat Katolik, mencapai 740.000 umat baru. Ya, dalam beberapa tahun ini, lonjakan baptisan dewasa maupun penerimaan mulai meningkat di sejumlah negara Eropa, di mana sebagian besar di antara mereka berasal dari Muslim maupun Protestan yang terpanggil menjadi Katolik. Bahkan tren perpindahan ke agama Katolik ini meningkat di kalangan anak muda Eropa dan Amerika. Salah satunya Prancis yang mencatat pertumbuhan jumlah baptisan di malam Paskah menjadi Katolik yang meningkat 45%, atau sebanyak 10.000 lebih baptisan tahun 2025. Dari 1,4 miliar jiwa umat Katolik dunia ini, 48% atau 672 juta umat diantaranya hidup di benua Amerika, 20% atau 286 juta umat hidup di Eropa, 20% atau 281 juta umat hidup di Afrika, 11% atau 155 juta umat hidup di Asia, dan 1% sisanya atau 11 juta umat hidup di Australia dan Oseania. Di tahun 2025, populasi umat Katolik dunia diprediksi akan mencapai sekitar 1,438 miliar jiwa. Dan untuk pertama kalinya, populasi umat Katolik melampaui populasi negara Tiongkok, negara dengan penduduk terbesar di dunia, yang hanya berkisar 1,416 miliar penduduk. Di Indonesia sendiri, populasi umat Katolik menurut data dari Bimas Katolik, Juli 2024 mencapai hampir 12,5 juta jiwa umat Katolik. Itu artinya hampir 1% umat Katolik dunia hidup di Indonesia. Sedangkan menurut data Kemendagri, populasi Katolik di Indonesia hanya sebanyak 8,6 juta jiwa umat. Perbedaan data yang ada antara Bimas dan Kemendagri terjadi karena masih banyaknya umat Katolik di Indonesia yang memilih Kristen di KTP mereka, bukan Katolik, di mana kata Kristen secara administrasi Indonesia masuk ke data agama Protestan.
2. Jumlah uskup. Jumlah uskup di dunia mengalami peningkatan, yaitu sebanyak 5.430 uskup. 3. Jumlah imam. Jumlah imam atau pastor atau romo di dunia masih mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir ini. Hingga tahun 2023, jumlah imam atau pastor atau romo sebanyak 406.996 jiwa, menurun 734 imam. Penurunan ini terjadi khususnya di Amerika, Eropa, dan Oseania. Di 3 wilayah ini, semangat panggilan menurun. Sedangkan Afrika dan Asia, termasuk Indonesia, terus meningkat. Jika kita buat perbandingan, maka satu pastor atau romo di dunia melayani untuk 3.453 umat Katolik. 4. Jumlah suster. Jumlah suster atau biarawati juga terus mengalami tren penurunan. Hingga tahun 2023, terdapat 589.423 suster atau biarawati. Jumlah ini berkurang sebanyak 9.805 suster. Semangat panggilan menjadi biarawati menurun di Amerika, Oseania, dan Eropa, sehingga berdampak pada jumlah biarawati yang menurun karena lebih banyak biarawati yang sudah berusia lanjut, sedangkan biarawati berusia muda begitu sedikit di 3 wilayah ini. 5. Jumlah bruder dan frater. Jumlah frater dan bruder atau frater kekal di dunia hingga tahun 2023 mencapai 155.243 frater dan bruder. Jumlah ini berkurang sebanyak 2.652 frater dan bruder. 6. Jumlah katekis dan misionaris awam. Jumlah katekis di dunia atau guru agama Katolik mengalami peningkatan sebanyak 17.384 katekis menjadi 2.866.966 katekis di seluruh dunia. Jumlah misionaris awam mencapai 444.606, meningkat sebanyak 31.320 misionaris awam dibandingkan tahun sebelumnya. 7. Karya sosial. Gereja Katolik juga menjadi organisasi keagamaan yang memiliki karya sosial terbesar di dunia. Hingga tahun 2023 terdapat 74.550 TK Katolik, 102.455 sekolah dasar Katolik, 52.085 sekolah menengah pertama Katolik, serta terdapat hampir 2,7 juta siswa-siswi di SMA Katolik dan hampir 4,5 juta mahasiswa dan mahasiswi di Universitas Katolik maupun perguruan tinggi Katolik non-universitas. Terdapat juga 95.021 siswa di SMA Seminari. Gereja Katolik juga menjalankan 5.377 rumah sakit Katolik di tahun 2023 yang tersebar di seluruh dunia, 13.895 apotek, 15.566 panti jompo dan disabilitas, 8.593 panti asuhan Katolik, dan 60.520 lembaga atau institut karya sosial Katolik lainnya. 8. Jumlah paroki dan keuskupan. Hingga tahun 2023 terdapat 997 keuskupan dan juga 133 wilayah yang belum berstatus keuskupan yang tersebar di seluruh dunia. Untuk jumlah paroki belum ada versi 2023, yang terakhir di tahun 2021 terdapat hingga 225.406 paroki di seluruh dunia, di mana 1.472 paroki diantaranya berdiri di Indonesia. Jika dirata-ratakan, satu paroki di dunia terdiri atas 6.000-an umat Katolik. Sahabat Katolik Ukren, itulah 8 fakta terbaru yang terungkap di balik statistik Gereja Katolik terbaru 2023 yang dirilis oleh Vatikan pada tahun 2025. Luar biasa ya, ternyata umat Katolik di dunia terus berkembang, termasuk misi dan karya sosial yang dilakukan oleh Gereja Katolik kita. Di sisi lain, kita juga mendoakan semoga panggilan hidup salibat dan membiara menjadi imam, biarawan, dan biarawati terus bertumbuh agar semakin banyak yang bekerja di ladangnya, karena tuayan semakin banyak tetapi pekerja masih sedikit. Katolik Ukren, salve! Salve! Mari berziarah bersama kami pada tahun 2026. Kita akan mengajak sahabat Katolik Ukren berziarah ke 3 negara sekaligus di Eropa, yaitu Inggris, Skotlandia, dan Irlandia.
Dalam peziarahan ini kita akan mengajak kalian mengunjungi salah satu situs peziarahan Bunda Maria yang paling terkenal di dunia, yaitu di Knox, Irlandia, tempat penampakan Bunda Maria bersama Santo Yosef dan Santo Yohanes Penginjil pada tahun 1879. Selain itu, kita akan mengajak kalian berziarah ke situs-situs kekatolikan lainnya yang keren di Inggris dan Skotlandia, sekaligus berwisata bersama. Yuk segera daftar karena kuota terbatas hanya untuk 30 orang saja. Untuk informasi selengkapnya dan pendaftaran, WA 082395354851. Kami tunggu ya sahabat Katoliko keren, berziarah bersama kami. Salve! Keluarga kami dibangun dari berbagai bangsa, baik orang tua maupun muda, kaya dan miskin, pria dan wanita, orang yang berdosa maupun yang kudus. Keluarga kami selama berabad-abad telah ada di dunia ini. Dengan rahmat Tuhan, kami membangun rumah sakit dan merawat orang sakit. Membangun panti-panti asuhan untuk membantu orang miskin. Kami adalah organisasi berbasis keagamaan terbesar di dunia, memberikan penghiburan bagi mereka yang membutuhkan. Kami mendidik lebih banyak orang dibandingkan organisasi lain. Kamilah yang mengembangkan metode ilmiah dengan pembuktian yang ilmiah juga. Kami mengembangkan sistem pendidikan dunia dan memperjuangkan hak dalam kehidupan setiap manusia maupun juga dalam pernikahan dan keluarga. Banyak kota di dunia diberi nama orang kudus kami menjadi inspirasi atas jalan suci mereka. Dibimbing oleh Roh Kudus, kamilah yang membuat Alkitab dan melestarikan tradisi suci. Roh Kuduslah yang masih terus membimbing kami hingga lebih dari 2000 tahun. Kami adalah Gereja Katolik. Dengan jumlah anggota keluarga lebih dari 1 miliar, memberikan sakramen sebagai pemenuhan hidup iman Kristiani. Selama berabad-abad kami selalu berdoa untukmu dan juga untuk dunia, setiap jam dan setiap hari dalam misa yang kudus. Yesus sendirilah yang mendirikan gereja kami ketika ia mengatakan kepada Petrus, pemimpin gereja Katolik pertama, "Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku." Selama 2000 tahun kami memiliki garis kepemimpinan yang tak terputus, yang membimbing gereja Katolik untuk mengasihi dunia yang saling melukai, di dalam dunia yang dipenuhi kekacauan dan luka. Sungguh meneguhkan jika kami mengetahui bahwa ada yang tetap berada dalam kebenaran sejati yang kuat, yaitu iman Katolik. Cinta kasih yang kekal dari Tuhan dianugerahkan kepada seluruh ciptaannya. Jika Anda jauh dari gereja Katolik, kami mengajak Anda untuk mengunjungi gereja Katolik hari ini karena kami selalu terbuka. Kami adalah keluarga besar yang dipersatukan oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami adalah gereja Katolik, selamat datang kembali ke rumah yang sejati.